Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin peserta lomba pidato bahasa Indonesia dimanapun berada yang saya sayangi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puji syukur Alhamdulillah atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan berada di dunia ini untuk memperbanyak amal ibadah dan menikmati segala keindahan yang diciptakan oleh Zat yang Maha Indah. Salawat dan salam marilah kita lantunkan kepada junjungan kita, Rasul yang membawa umat manusia menyeberangi kegelapan jahiliyah menuju terangnya cahaya Islamiyah, utusan yang membimbing umat dari zaman unta hingga zaman Innova pada jalan yang lurus, penuh cinta dan kedamaian. Beliau adalah Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan pidato yang berjudul Menebar Jala Kebaikan di Media Sosial. Hadirin rahimakumullah, zaman terus berkembang. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia ini. Kian tahun, teknologi kian canggih. Aktivitas manusia pun kian mudah dengan bantuan teknologi tersebut. Salah satu alat dengan kecanggihan teknologinya adalah ponsel pintar atau smartphone. Siapa yang tak kenal smartphone? Hampir setiap orang memilikinya. Telepon pertama kali diciptakan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh dengan panggilan suara. Lalu dikembangkan menjadi telepon seluler atau ponsel yang mudah dibawa kemana-mana. Selain dapat melakukan panggilan suara, ponsel juga dapat mengirim pesan singkat atau SMS. Nah, seiring perkembangan zaman, ponsel tidak lagi sekedar untuk telepon dan SMS. Ponsel yang kini sudah canggih memiliki banyak aplikasi. Ada begitu banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi pada ponsel pintar. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya yang lebih akrab disebut media sosial atau medsos. Teknologi sudah canggih. Ponsel sudah pintar. Tentu kita manusianya juga harus pintar. Tidak hanya pintar menggunakan, tetapi juga pintar memanfaatkan. Jika kita tidak pandai memanfaatkan medsos, kita akan tersesat dan terjebak oleh unggahan yang justru mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam bermedsos, kita harus paham etika berkomunikasi agar ponsel pintar kita dapat menjadi sumber kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Dalam surah An-Nisa ayat 148 sampai 149 dijelaskan etika berkomunikasi. Apa saja itu? Pertama, mengungkapkan perkataan yang buruk atau kotor yang tidak senonoh. Sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan ungkapkan perkataan yang buruk atau kotor ketika berkomunikasi. Allah Zat yang Maha Indah dan mencintai keindahan. Sampaikan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyejukkan hati pendengarnya agar kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang yang teraniaya diberikan keringanan untuk mengungkapkan keburukan yang dilakukan oleh penganiayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang yang teraniaya. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk mengungkap kejahatan seseorang. Salah satu tujuannya agar kejadian buruk serupa tidak menimpa orang lain. Jadi, boleh mengungkapkan kejahatan seseorang di media sosial. Ketiga, kebaikan yang kita lakukan, baik berupa sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, akan tetap mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita harus menyesuaikan kapan kebaikan harus diungkapkan dan kapan kebaikan harus disembunyikan sesuai situasi dan kondisi. Keempat,
Diperbolehkan membalas kezaliman sepanjang tidak menghentikan kezaliman. Namun, jika memaafkan orang yang salah lebih mendatangkan kemaslahatan, maka itu jauh lebih baik. Daripada berseteru di media sosial, lebih baik memaafkan orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Walau kita tidak membalas perbuatan orang di dunia, yakinlah balasan Allah pasti ada. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa kebaikan yang kita lakukan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam bermedsos kita harus mengunggah hal-hal baik yang bermanfaat bagi orang lain. Unggahlah konten yang inspiratif, unggahan yang menginspirasi orang lain agar selalu bersemangat dalam beribadah dan bekerja. Unggahlah konten yang edukatif, misalnya video belajar mengaji, tutorial memasak, dan video hasil penelitian. Unggahlah konten yang informatif, misalnya berita terbaru, ulasan buku, ulasan tempat wisata, dan sebagainya. Unggahlah konten yang menghibur, misalnya mengunggah konten lucu, video tebak-tebakan, humor, dan sejenisnya. Dengan demikian, semakin banyak konten kebaikan yang kita lakukan dan kita buat di media sosial, semakin besar pula pahala yang kembali kepada diri kita. Maka dari itu, marilah kita gunakan media sosial sesuai Quran dan hadis Nabi agar pahalanya terus mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Semoga sedikit banyaknya perkataan saya ini bermanfaat. Mengambil lidi di atas pagar, lidinya jatuh di atas papan. Saya di sini masih belajar, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.